You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali merayakan kelahiran-Mu yang memberikan pengharapan itu bagi kami. Terima kasih kami telah memuji-muji nama-Mu, menaikkan doa kami kepadamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, juga jaringan kami Tuhan berkati, agar pemberitaan firman-Mu tidak terhalang oleh semua kendala teknis kami. Kami menyerahkan waktu ke depan di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Bayi Natal yang kami peringati kelahirannya hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, melalui virtual pun Tuhan berkenan boleh memimpin kita di dalam ibadah Natal pada hari ini. Tema kita adalah The Greatest Love. Masuk dalam bulan Desember menjelang tanggal 25. Kita sudah mulai menyiapkan Natal. Memang masih di dalam situasi pandemi karena corona ini. Dan ini tidak mudah buat banyak dari kita. Ini Natal kedua kita di dalam masa pandemi ini. Tetapi kemudian apa yang sering kali mungkin muncul setiap kali merayakan Natal? Apa sih yang anak-anakku, adik-adikku, apa yang kamu ingat pada waktu merayakan Natal? Mungkin hal-hal ini ya yang kita ingat ya. Santa Claus, pohon Natal, kue-kue, kado-kado. Tetapi mari kita tidak lupa bahwa sebenarnya ada hal yang jauh lebih penting. Tentu kita tidak menolak kemeriahan Natal dengan semua bentuk ini. Tetapi ada hal penting yang kita harus ingat ketika merayakan Natal. Karena Natal artinya lahir. Siapa yang lahir pada hari Natal? Siapa yang kita peringati kelahirannya? Bukan Santa Claus. Bukan Frosty the Snowman. Tetapi Christmas is Jesus' birthday. Ini adalah ulang tahunnya Yesus. Karena itu fokus dari Natal seharusnya pada Yesus Kristus. Ada kalimat dalam bahasa Inggris mengatakan, what is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Can you imagine Christmas without Christ? Tinggal Mas. Emangnya mas-mas, bukan ya? Jadi mari kita melihat kembali merayakan Natal dengan fokus kepada Kristus. Because Christmas is empty without Jesus. And Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Karena itulah pada hari ini kita juga boleh melihat tema yang penting. The Greatest Love. Ayat yang terkenal, yang mungkin sudah sering kita baca, kita renungkan kembali pagi ini akan menolong kita memahami apa yang menjadi bagian yang Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat yang terkenal, mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal. Wow, ini ayat hafalan, seringkali kita ulang-ulang, tetapi mari kita mohon, hari ini Tuhan menyatakan sekali lagi, apa makna dari ayat yang penting ini. Di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus di Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus menyampaikan bagian ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam ayat ini, pagi ini Kak Alex ingin kita belajar 5 hal. Ya, 5 hal tentang apa yang penting di dalam ayat ini. Dan saya beri judul semuanya The Greatest, ya. Pertama, kita akan lihat what is the greatest loss? Apakah kehilangan yang terbesar? Yang kedua, kita akan melihat tema kita The Greatest Love, kasih yang terbesar. Yang ketiga, kita akan melihat the greatest gift, hadiah yang terbesar. Selanjutnya, the greatest salvation, keselamatan yang terbesar. Dan the greatest privilege. Nanti kita akan lihat satu demi satu. Mari kita mulai dari yang pertama. Waktu kita belajar mengerti tentang ayat ini, maka yang pertama kita lihat adalah tentang the greatest loss. Apa yang dimaksud? Bahwa the greatest loss di dalam bagian ini dituliskan di ayat 16. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Mengapa kebinasaan menjadi satu bagian yang mengerikan di dalam kehidupan manusia? This is the greatest loss. Karena apa? Karena dosa. Kita sebenarnya masih ingat ya, bagaimana dosa dikatakan seperti ada istilah yang digunakan di dalam bahasa Yunani, hamartia. Hamartia itu seperti orang lagi memanah, harusnya kena bidang sasaran panah, kalau perlu yang paling tengah. Tetapi dosa digambarkan meleset dari sasaran, tidak kena, bahkan tidak kena ke sasarannya. Nah, disinilah kita akan melihat betapa mengerikannya kehidupan di dalam dosa. Jika Bapak Ibu Saudara melihat akan hal ini, betapa mengerikannya kehidupan di dalam dosa. Sebentar saya perbaiki slide saya. Nah, di dalam dosa yang paling penting apa? Apa yang aku mau, apa yang aku suka. Makanya kalau kita lihat betapa mengerikannya manusia yang dicipta Allah, yang harusnya fokus kepada Allah, sekarang fokusnya adalah diri sendiri. How do you spell sin? Gimana mengeja dosa? S-I-N. What is sin? Ada yang mengatakan sin is the I in the center. Akulah yang paling utama. Di dalam dosa kita melihat, manusia melihat yang paling penting, aku puas, aku senang, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya. Bukan Allah, bukan sesama. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, ayo, apa yang terjadi dengan hidupmu? Apakah engkau mengalami juga kondisi yang mengerikan ini? This is the greatest loss. Sekarang ini orang takut dengan virus COVID. Tetapi jangan-jangan ada virus-virus lain yang sedang menggerogoti kita. Yang di rumah aja virusnya kemalasan. Marah di rumah kadang-kadang gitu ya. Baru dikit, wih, senggol bacok katanya ya. Kayaknya emosinya cepat meluap-luap. Dibilangin mama, dibilangin papa, langsung marah. Mungkin cheating, mungkin lying, envious, porn. Nah, ada banyak yang terjebak pornografi dalam situasi online seperti ini. Greed, rakus, pengen semua. Semua yang dilihat dipengenin. Nah, Kak Alex mau ingatkan kita, hati-hati.
Inilah kehilangan-kehilangan yang kita alami. Tuhan merencanakan kehidupan yang indah di dalam berpusat kepada Dia. Tapi lihat, dosa membelenggu manusia. Kadang-kadang yang membelenggu kita belum tentu hal yang jahat. Ada hal-hal yang baik. Tapi ketika kita tidak pakai dengan baik, kita terbelenggu. Contohnya apa? Nah, kayak gini ya. HP kan baik ya. Kita belajar pakai HP, kebaktian pakai HP. Tapi kalau kecanduan, kamu terikat. Wow, punya smartphone, tapi nggak smart. Tidak bisa atur waktu dengan baik. Banyak orang yang saat ini mungkin terbelenggu dengan gadgetnya, dengan apa yang dia miliki. Ada banyak hal baik yang harusnya bisa kita pakai dengan baik, tapi sekali lagi waktu kita nggak gunakan dengan baik, yang terjadi apa? Itu membelenggu kita. Contohnya, nah belanja ya, Bapak Ibu juga. Kita tentunya mau belanja tuh baik ya, tapi kalau kecanduan belanja, jadi konsumerisme. Jadi apa batasannya? Ketika kita tidak tahu lagi mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, hati-hati. Banyak orang kehilangan banyak hal dalam hidup, tapi masalahnya adalah di hatinya. Hatinya nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang dibutuhkan, dan mana yang sekadar keinginan. Sementara apa? Yang kita inginkan seringkali kita nggak terlalu butuh. Bener ya? Jadi ini contoh-contoh aja ya. Kalau Kak Alex pikir-pikir, di tengah kehidupan kita banyak loh kecanduan-kecanduan yang terjadi khususnya di masa-masa pandemi ini. Nah, ada yang kecanduan drama Korea ya. Nonton drakor terus. Ya bukannya salah, boleh nonton drakor. Tetapi kalau kemudian kita menjadikannya segala-galanya, nonton terus. Sekarang ya orang bisa binge watching begitu ya. Begitu gampang. Jadi kalau orang nanya sama saya, apa batasannya? Kak Alex selalu ingatkan begini. Kalau kamu siswa, tugas utamamu apa? Belajar. Nonton drama sambilan. Tetapi kalau kamu sudah menjadikan tugas utamamu nonton drama, belajarnya sambilan, nah, kamu sudah tidak fokus kepada apa yang jadi tujuan. Hati-hati, banyak orang yang kehilangan di tengah-tengah situasi seperti ini karena tidak bisa prioritas apa yang penting. Perhatikan, ada juga sekarang kan gitu ya, bisa nonton YouTube tuh, wah bisa lama gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan juga gitu, anak-anak kalau bicara nonton YouTube tuh kayak, wah panjang sekali. Mungkin saya bisa dibantu saya backup filenya. Karena di sini ada sedikit masalah dengan laptop saya. Bapak Ibu kalau bisa dibantu. Jadi realitanya di dalam dosa, manusia kehilangan apa yang penting, yang harusnya diberikan Tuhan kepada kita. Tapi lihatlah, berbagai hal ini mengikat kita, menggoda kita. Next. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Next lagi. Wah, next lagi. Wah, kita pada senang dengan semua ini. Tapi jangan-jangan ini sudah mengikat kita. Belum lagi kalau yang cowok-cowok mungkin next ya. Perhatikan nih. Ini ya mungkin kamu diikat oleh game online. Next lagi. Wah, ini kayaknya begitu dekat. Next lagi. Anime. Jadi sekolah itu jadi sambilan. Utamanya nonton ya. Ayo, kita ingat baik-baik kembali ke fokus kita. Next. Nah, ini yang tadi Kak Alex bilang. Ada orang-orang yang terjerat dengan pornografi. Dalam situasi yang sulit, harusnya hidup bagi Allah, tetapi dia hidup bagi nafsunya. Nah, perhatikan next slide. Apa yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Inilah binasa yang tadi kita lihat. This is the great loss. Because the wages of sin is death. Ini yang pertama. Tapi mari kita lihat yang kedua. Next slide. The greatest love. Menarik sekali bahwa Allah tidak mau manusia hidup terus di dalam dosa.
That's why kita lihat the greatest love. Begitu besar kasih Allah. Next slide. Allah tetap setia mengasihi kita yang tidak layak. Kita yang berdosa, kita yang masih suka nyontek, kita yang masih sering bicara tidak sopan, kita yang suka melawan guru, orang tua, yang menganggap orang lain lebih rendah, membuli teman, dan lain-lain. Namun ingat, Allah tetap mengasihi saudara. Allah tetap mau engkau dan saya hidup benar memuliakan Dia. Karena itu perhatikan. Kak Alex gabungkan 2 poin ya. The greatest love itu dibuktikan, next slide, dengan the greatest gift. Apa bukti Allah mengasihimu? Apa bukti Allah mengasihiku? Apa bukti Allah mengasihi dunia ini? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. This is the greatest gift. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau lagi masa Natal gini ada aja ya tukar kado ya. Wah, kadang-kadang cuma dikasih tahu harganya berapa. Beberapa kali kalau pas tukeran kado, apalagi kalau nggak ditanya, lu maunya apa gitu ya. Kadang-kadang kado yang kita terima, kita nggak butuh-butuh amat gitu ya. Jadi memang banyak kado kita nggak terlalu butuh. Tetapi ini kado dari Allah yang engkau dan saya sangat butuhkan. Karena kita yang dibelenggu di dalam dosa dan harusnya mati, binasa, mengalami maut. Kita butuh kado ini. Dan kado ini menunjukkan the greatest love that God gave His one and only Son. Next slide. Bukti kasih Allah adalah memberikan anaknya. Perhatikan tadi, next slide. Kalau kita perhatikan Roma 6 ayat 23, kadang-kadang kita kalau hafal ayat, kita cuma hafal depannya doang gitu ya. Ditanya, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jangan lupa, itu cuma Roma 6, 23a. Perhatikan ayatnya sampai bawah. Ada kata tetapi. Tetapi menunjukkan ada sebuah pembalikan situasi. Memang realita dosa membawa pada maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Next slide. Perhatikan dosa itu realita kita. Tetapi solusi atas dosa bukan dari kita. Jesus Christ, the God solution for our sin. Manusia yang mati di dalam dosa boleh mengalami hidup karena Kristus. Wow, indah sekali. Apa yang Tuhan berikan, yaitu anaknya Yesus Kristus yang datang pada waktu Natal. Perhatikan berita yang disampaikan malaikat. Next slide. Kepada Yusuf, malaikat berkata begini. Ia, maksudnya Maria, akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus. Perhatikan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karya Natal tidak berhenti di palungan. Next slide. Waktu Kak Alex dapat gambar ini kan siklus hidup Yesus ya. Siluet hidup Yesus mulai dari lahir sampai kemudian dia bangkit. Tidak bisa kita lepaskan Natal dari Jumat Agung, dari Paskah, dari kenaikan Yesus. Ini semua adalah sebuah peristiwa yang menyatu dalam diri Yesus. Dimulai di mana? Dimulai di kandang yang hina. Tetapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Dia bertumbuh besar. Dia melayani. Dia bahkan menyerahkan dirinya mati dan bangkit. Memberikan kemenangan bagi kita. Di mana Yesus bilang sudah selesai? Di mana? Di kayu salib. Yesus nggak bilang udah selesai di palungan ya. Coba kalau dia ngomong sudah selesai, wih ada anak bayi ngomong langsung orang-orang gembala itu lari semua ya. Karena Yesus tidak hanya datang untuk lahir di palungan. Tetapi dia datang memberikan nyawanya
Next slide. Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Kalau kita nonton film Passion of the Christ, kita tahu bahwa betapa mengerikannya siksaan yang dia alami. Tetapi ini semua apa yang sedang Tuhan mau sampaikan. Next slide. Dengan pengorbanannya di salib, Yesus ingin mengatakan kepadamu, kepadaku, aku mengasihimu. Next. Hamba Tuhan Pendeta Billy Graham berkata, Allah membuktikan kasih-Nya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mencintaimu. This is the greatest love yang dimulai di kandang hina di Bethlehem. Tetapi kemudian puncaknya adalah di karyanya di Bukit Kalvari. Karena itu ada kalimat indah ya. Next slide. Nah, ini susah diterjemahkan. Ada permainan kata di sini. Dikatakan, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Inilah kasih yang luar biasa. Di mana kasih itu? Bukan di kamus, tapi lihat Bukit Kalvari. Kalau anak sekarang bilang love gimana? Wih, langsung tangannya Korea gini ya. Coba, next slide. Apakah ini kasih? No. Next. This is love. Buat kita orang percaya, love-nya bukan hanya hati. Tetapi lihat kayu salib. That is the greatest love. The greatest gift yang engkau dan saya butuh. Kenapa Tuhan kasih ini sama kita? Next slide. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. This is the greatest salvation. Karena itu bagi kita yang percaya kepada Kristus, perhatikan, next slide. Kita bisa berkata, aku bebas. Bukan lagi hidup terikat. Bukan lagi hidup dalam kehilangan, tetapi hidup di dalam kelimpahan karena jasa kebenaran Kristus yang kita alami. The greatest loss, the greatest love, the greatest gift, the greatest salvation. Nah, yang terakhir, yang kelima. Next slide. Ini Kak Alex ambil dari Injil yang sama, walaupun ayatnya beda ya. What is the greatest privilege bagi engkau dan saya yang percaya? Perhatikan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Engkau percaya pada Yesus yang lahir, yang mati, yang bangkit, maka engkau dan saya yang percaya, yang menerima Dia, kita dikatakan anak-anak Allah. Next slide, coba lihat ayat ini. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya, perhatikan, supaya kita diterima menjadi anak. Wah, ini indah sekali. Bukan hanya the greatest love kita alami, tetapi kita diangkat jadi anak. Dan apa artinya anak? Next slide. Di Roma 8, Paulus bilang begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Natal membawa kita menjadi apa? Next slide. Kita bisa berkata, I am a child of God. I know it. I live it. I love it. Next. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ia adalah Bapa kita. Mari adik-adik,
Bapak Ibu guru, ingatlah bahwa Dia Bapa kita. Ia dengar pergumulanmu, Ia mengerti, Ia paham pergumulan kita. Dan ingat, Ia selalu menyertai kita. Kiranya kita alami akan hal ini. Jadi anak Allah tuh luar biasa. Ingat, tadinya kita seteru Allah. Kita musuh-musuh Allah yang harusnya binasa. Tapi karena kasih yang besar, kita jadi anak. Apa hak istimewanya anak? Saya ingat kalimat menarik dari Timothy Keller berikut ini. Silakan lihat di slide ya. Dia katakan begini, "The only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. And we have that kind of access." Kita itu melihat Allah, Dialah Raja kita. Tetapi kita juga adalah anaknya yang kita bisa datang kepada Dia. Waktu kita membutuhkan, kita senantiasa punya Allah yang adalah Bapa yang hadir buat kita. Saya harap this greatest love membuat kita punya kebanggaan sebagai anak-anak Allah. Dan ini juga berarti apa? Kalau engkau dan saya anak, maka next slide. Not only now, but this means we have an incredible future. Kita punya masa depan yang indah. Banyak anak remaja sekarang takut masa depannya. Aduh, apalagi pandemi bikin tambah takut. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? You are a child of God. Children of God. Paul is saying that what is in store for us is so grand and glorious that it will be. And we'll feel as though we each had alone gotten most of the glory of God. Kita punya keberanian percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, ini tema yang indah hari ini. Kita belajar the greatest love yang membawa kita tidak binasa dalam the greatest loss, membawa kita menerima hadiah terbaik, the greatest gift dari Allah, yang membuat kita bisa mengalami the greatest salvation dan bahkan punya status yang baru. Bukan lagi pendosa musuh Allah, tetapi anak-anak Allah. This is the greatest love yang kita alami. The greatest privilege yang diberikan kepada kita. Maka pertanyaannya, next slide. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adikku, Bapak Ibu sekalian yang sekali lagi merayakan Natal hari ini? Apakah kita mengalami kasih yang besar itu? Next, ini generasi GPS ya. Katanya posisi sangat penting. Kadang-kadang dibilang, lagi di mana? Kirimin dong posisinya ya. Send location. But next, make sure di mana kamu sekarang. Apakah kamu dan saya ada di dalam dosa atau kita ada di dalam Kristus? Ingat, the greatest love. Next slide. Yesus memberikan hidup yang baru. Bukan lagi hidup yang lama, tapi hidup yang baru. Dan harusnya the new me. Kamu yang mengalami Natal, yang merayakan Natal hari ini, maka terlihat perubahannya. Dalam hal apa? Next. Cara belajarmu. Jangan belajar asal-asalan. Jangan belajar malas-malasan. Tetapi saya telah dibaharui. I want to give the best to my King. Next. Cara bergaulmu. Mari bergaul bukan mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan. Next, buat Bapak Ibu yang bekerja di sekolah, Bapak Ibu guru, staff, apakah dalam pekerjaan kita menunjukkan perubahan bahwa saya sudah mengalami kasih yang membaharui hidup saya? Next, termasuk nanti di dalam rumah tangga kita. Apakah kita juga boleh membagikan kasih itu? Karena semua anggota keluarga mengalami pembaharuan. The greatest love telah terjadi pada hidup kita. Saya tutup dengan satu perenungan ya. Beberapa kali naik pesawat. Next slide. Nah, pernah lihat ini? Kalau di pesawat kan ada peragaan. Petunjuk menggunakan alat-alat keselamatan, sabuk pengaman, pelampung termasuk
masker oksigen. Nah, adik-adik juga mungkin yang pernah naik pesawat tahu ya. Nanti kemudian pramugarinya atau pramugaranya akan ngomong begini. Bapak, Ibu, penumpang yang terhormat, jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung, kalungkan karetnya di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Tapi yang buat Kak Alex cukup terkesan adalah next. Coba lihat. Lalu ada kalimat begini. Bagi Anda yang bepergian dengan orang yang harus membutuhkan pertolongan, pertama, pakailah masker Anda lebih dahulu, lalu kemudian tolonglah mereka yang lain. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, waktu saya dengar dan merefleksikan hal ini, saya pikir kalau dalam hidup rohani kita telah mengalami the greatest love, bagaimana selanjutnya? Tolonglah yang lain. Ceritakan kasih yang menyelamatkan ini, kasih yang memberikan kelepasan ini, kasih yang memberikan pembaharuan ini. Tidak heran Rasul Yohanes berkata dalam suratnya. Next slide. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. When you experience the greatest love, then you want to share it to others. Kalau engkau alami kasih yang besar, maka kita pun rindu membagikannya. Tidak heran tema dari Persekutuan Gereja Indonesia dalam Natal tahun ini. Next slide. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini jangan cuma menikmati the greatest love. Bagikanlah that greatest love. Dunia yang sedang sulit dengan pandemi. Ada begitu banyak orang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan kasih kita. Tidak selamanya orang butuh uang lah, ya. Jangan selalu mikir kalau bantu orang bentuknya uang, ya. Saya ingat sebagai penutup kalimat dari Bapak Santo Agustinus. Next slide. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, next. Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Next. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Next. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Next. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Next. Demikianlah rupa kasih. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara saat ini, adik-adik di rumah, mari belajar mengasihi. Ya, kalau kamu sudah experience the greatest love, kadang-kadang apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin puk-puk mama gitu ya. Peluk papa, say thank you. I just want to give my hug to you. Ini situasi sulit loh. Mungkin orang tuamu sedang bergumul. Mungkin juga dalam suasana di rumah. Mari kita mungkin memberi telinga untuk mendengar. Jangan terus-menerus bikin orang tua kesel. Bapak Ibu sekalian, mungkin juga kita dalam kehidupan bersama rumah tangga jadi guru saat ini nggak mudah ya. Pertama mesti ngajarnya kadang online, anak sendiri di rumah juga harus diperhatiin, keluarga, wah itu pasti nggak mudah. Kadang-kadang yang kita butuhkan adalah ada orang yang mendengar, ada orang yang mungkin peduli dengan pergumulan kita, dan kita bisa saling mendoakan. Buka tanganmu lebar-lebar. Melangkahlah dalam kaki yang Tuhan berikan. Buka matamu untuk melihat kebutuhan. Berikan telingamu. Karena kasih bukan hanya untuk dialami, tetapi juga untuk dibagikan. Makanya bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih dibanding semua bahasa di dunia. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Ya. What is love? Love is giving. Kasih, ya kasih. Love is not taking.
If love is taking, that is not love. That is rampoking. Kasih itu apa? Ya kasih. Dan karena Tuhan sudah mengasihi kita, let us give our love to others. Next slide. Sebagai penutup, ingatlah, Natal bukan sekadar perayaan, tetapi Natal adalah perubahan. Selamat menyambut Natal 25 Desember 2021 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022, yang di dalamnya kita terus mengalami the greatest love untuk kita juga berbagi kasih kepada dunia. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu. Kami mohon tolong kami mengalami kasih yang besar, memandang kepada karya-Mu yang sempurna bagi kami. Keselamatan yang kami terima, kami tidak lagi terhilang dalam dosa, tapi sekarang kami boleh hidup bagi-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Sekali lagi tolong kami, bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.